Enggak, dia sebetulnya mereka kan secara resmi forum itu baru ketemu saya satu kali kan. Kalau bank satu-satu sih ya pernah, tapi ini kan satu gerombolan datang investor bond market kita ya. Dan mereka juga banyaknya dari bank maupun dari capital market. Sebenarnya mereka yang pengen tahu saya sih kayak gimana saya orangnya. Bener nggak bisa deliver segala macam. Apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dan salah satu concern mereka adalah iklim investasi di sini nggak bagus-bagus. Apa cara saya untuk memperbaiki itu? Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan kita nggak bisa betulin. Jadi kalau di atas kertas sudah ada semuanya, percepatan ini, one stop, PTSP segala macam kan. Tapi problemnya masih ada kan, sama aja. Jadi kita akan perbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang mau dibentuk dengan Menko Perekonomian. Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, di mana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ. Nanti orang bisa ngadu di situ, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya kita beresin. Itu kira-kira utamanya. Tapi yang lain sih mereka nanya 200 triliun itu gimana sih dampaknya ke ekonomi segala macam. Hitungan kita sih tadi ada dari dirut bank-bank juga kan yang terlibat dalam dana itu. Mereka bilang sih makin lama makin bagus penyerapannya. Bahkan BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga. Nanti kita lihat bisa apa enggak. Mungkin bisa ya. Terus saya bilang ke mereka dampaknya dengan seperti itu saja ekonomi harusnya dengan dari hitungan dia saya kosong dia deh. Triwulan keempat bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin lebih. Mereka juga nanya dampaknya ke ekonomi kapan sih biasanya kelihatan. Ya tadi saya bilang triwulan keempat seperti itu dan kedepannya harusnya kalau nggak dirubah kebijakannya ekonomi kita akan makin cepat pertumbuhannya. Kalau BTN yang 15 triliun update-nya gimana Pak? Pindahin nggak Pak serapan dana ke BTN? Dia bilang tadi masih 10, tapi dia bilang akan dipercepat yang 15 itu. Kalau dia nggak bisa serap ya kita akan pindahin dalam waktu dekat. Berarti hari kan ini saya belum ketemu dia langsung ke banknya kan, saya akan datang ke banknya. Tapi ke banknya saya bukan sendiri ya, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya itu bukan hak saya. Tapi saya pengawas Danantaranya kan bisa sebagai pemilik datang ke situ. Pak, hari ini laporannya berapa Pak kalau dari BTN Pak? Laporan sekitar BTN? 10 dia bilang tadi. Oh, 10. 40% Mbak BTN Pak. 10 per 25 berarti 10 per 25 Masih ya? sisa 15. Masih 40% itu. 40%. Benar, Itu. Pak. Ya itu 10 per pas 10 triliun. Pas kan? Kamu bisa matematik loh. Pak, kalau bank swasta sendiri tadi kan ada beberapa dirut bank swasta. Ada BCA, Ada yang mau minta nggak Pak? Maybank. Kasih juga apa lagi? Enggak. Ya, dia kan salah satu investor, mereka adalah investor dari bond market, bond surat utang kita kan. Mereka pengen tahu gimana sih saya memanage ekonomi ke depan, ngaco apa enggak, apakah saya akan membatasi batas yang sering ditanyakan oleh Reuters mana? Bloomberg 3% ya. Nah ini nih, sembunyi sekarang dia, takut ketahuan ya sembunyi. Tapi pesan saya ke mereka adalah, mereka kan melihat fiscal expansion. Saya bilang saya belum ekspansi apa-apa. Yang 200 triliun adalah uang saya di BI, saya pindahin aja. Fiskalnya belum dibuka, belum di ekspansi. Ini hanya cash management, ya Mas ya. Jadi saya bilang ke mereka, saya nggak akan ceroboh menembus batas 3% dari PDB untuk defisit, dan nggak akan dalam jangka pendek untuk menaikkan rasio utang ke PDB juga. Walaupun standar dia nih, standar Eropa, standar Amerika udah dilanggar semua, mereka udah geser. Tapi saya akan pakai rule mereka yang paling strict. Nanti kalau ekonomi kita udah tumbuh makin kencang, baru kita lihat kita perlu itu apa enggak. Tambahan ke Himbara udah ada estimasinya berapa nanti? Belum, saya nggak tahu mereka sanggup berapa kan kalau ketemu orang kan seperti itu. Kami sanggup. Begitu dikasih bingung. Bukan bingung. Tapi gini, ada salah persepsi seolah Himbara tuh kalau dapat itu terbebani.
biasanya kan harusnya kalau itu bunga saya kan lebih dari bunga pasar sebelumnya. Dia biasanya kalau bisa nyalon kredit lebih banyak, ekonominya tumbuh makin kencang, untungnya makin besar. Jadi mungkin dari margin mungkin turun sedikit, tapi volume makin bagus dan kualitasnya kreditnya akan bagus juga karena ekonominya lagi ekspansi. Perusahaannya kemungkinan gagalnya sedikit yang pinjam ke bank tuh. Selain Bapak open akan ngasih ke Himbara tambahan Pak? Atau merasa sudah cukup sekian Open. bulan? Kenapa Pak? Karena lagi pertumbuhan uangnya baru 13%, yang menolnya base money-nya saya pikir harusnya idealnya 20% lebih sedikit. Berarti harus tambah berapa Pak ke Himbara kalau gitu? Saya masih punya uang 250 triliun lagi di bank sentral, nanti kita lihat seperti apa. Kalau ke bank daerah kapan Pak? 5,5% di kuartal 4 itu leverage dari 200 triliun atau tambahan, ada tambahan? 200 triliun dulu itu, nanti kalau ada stimulus tambah lagi tuh. Berarti Bapak sini considering mau nambah ke Himbara Pak dana. Nggak, kalau nambah pun kita nggak akan kasih tahu Anda lagi sekarang. Itu karena operasi uang biasa lagi, karena nanti orang banyak yang protes. Si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan, karena mereka nggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang. Gak ada urusan dengan perubahan anggaran, saya nggak merubah anggaran sama sekali. Juga tidak melakukan ekspansi fiskal. Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi supaya private sektornya bisa tumbuh. Tadi juga ada pertanyaan yang menarik bahwa apakah kita akan menciptakan pertumbuhan dari sisi pemerintah aja. Saya bilang enggak, karena kan government spending itu di PDB cuma 10% lah kira-kira. Berarti sisanya yang lain swasta kan 90%. Yang akan kita galakkan itu termasuk menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki iklim investasi. Saya jelaskan ke mereka caranya gimana. Jadi sepertinya mereka senang, apalagi dikasih makanan gratis. Kalau ke bank daerah, sudah tahu belum Pak kapan? Nanti kita omongkan bicarakan dengan bank daerahnya. Tapi tim saya sudah siap di sini. Tapi kan tentunya nggak sebesar Bank Himbara karena daya serap mereka juga relatif lebih kecil. Yang saya baru diskusikan Jatim sama DKI, yang lain saya belum diskusi. 3T Pak, kemiskinan. Enggak, itu harus masuk lewat program yang lain. Ini kan profesi Pak. Profesional bisnis approach. Oleh yang itu mah pakai program yang lain, bantuan segala macam yang udah ada programnya. Kalau saya tahu di sini, uang saya nggak balik. Orang nggak jadi miskin. Pak tadi mau bilang kan